Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND, produksi pemberitaan untuk edisi Jumat 9 Juni 2023 dengan berita utama pagi ini. Peringati Hari Laut Sedunia, puluhan penyelam bersihkan sampah bawah laut. Hitanan massal 1000 anak Flores akan digelar. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Memperingati Hari Laut Sedunia 8 Juni 2023, Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo P3KOM melakukan kegiatan pembersihan sampah bawah laut di Gili Lawadarat Taman Nasional Komodo TNK Manggarai Barat. Laporan Rosa Dalima. Kegiatan pembersihan sampah bawah laut ini melibatkan 10 penyelam profesional dari berbagai dive center di Labuan Bajo. Ketua Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo P3KOM Marcel Betong Kamis siang mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ekosistem dan keindahan Gili Lawadarat yang merupakan salah satu spot dive terkenal di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dalam kegiatan tersebut sedikitnya 325 kg sampah plastik bekas bungkus makanan berhasil dikumpulkan para penyelam, di mana sebagian besar terlilit pada terumbu karang. Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo. Jadi hari ini kami dari P3KOM didukung oleh beberapa dive center yang ada di Labuan Bajo datang ke Gili Lawadarat untuk membersihkan dalam laut di daerah ini. Jadi kami melakukan ini untuk memperingati 8 Juni adalah World Ocean Day. Hari ini kami mau melakukan underwater clean up. Untuk jenis sampah yang kita banyak temukan tadi itu ada banyak sekali sampah plastik, ya. Ada botol air minum, terus ada kemasan-kemasan snack atau makanan. Jadi itu yang paling banyak. Dikatakan Marcel, penyelam mulai menemukan sampah-sampah tersebut dari kedalaman 1 meter hingga 18 meter dan seluruhnya berupa sampah plastik. Pihaknya menyayangkan dengan banyaknya sampah yang ditemukan di perairan tersebut. Padahal spot menyelam di wilayah itu memiliki banyak terumbu karang yang indah dengan aneka jenis ikan yang hidup di sana. Dalam peringatan Hari Laut Sedunia 2023 ini, Marcel berharap tidak ada lagi tamu atau wisatawan yang komplain atau protes karena kotornya tempat di lokasi menyelam Gili Lawadarat. P3KOM sendiri berkomitmen ke depannya akan terus menjaga ekosistem bawah laut, khususnya terumbu karang sesuai dengan visi misi organisasi. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Program rutin tahunan dalam rangka syiar dan berbagi bahagia di Hari Raya Idul Adha, Yayasan Islam Al-Furqan Magelang akan menggelar serentak kegiatan khitanan massal di 5 wilayah di 5 wilayah se-Flores, Nusa Tenggara Timur. Laporan Suimam. Ketua Panitia Khitanan Massal Wilayah ND, Pulau ND, Bajawa, Mbai dan Maumere, Sahrul Haris kepada RRI, Kamis 8 Juni 2023 mengatakan kegiatan khitanan massal gratis ini akan dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2023 mendatang. Dijelaskan, meski pelaksanaan khitanan massal belum dilakukan, untuk peserta yang sudah mendaftar lumayan banyak, bahkan di beberapa wilayah melebihi kuota yang disiapkan. Ya, untuk kota Enda itu sekitar 412 orang dengan kuotanya itu 500 orang. Sedangkan Pulau Ende sekarang itu sudah 111 dengan kuotanya 200 orang. Terus Maumere itu 130 dengan kuotanya 100. Jadi cadangannya 30. Terus Riung itu 57 orang dengan kuotanya 100. Terus di wilayah Mbai kuotanya 100, yang mendaftar itu 147 orang dengan kuotanya 100, cadangannya 47. Untuk kegiatan sunatan massal ini semua kalangan boleh mendaftar. Jadi mau mampu atau tidak mampu, yang penting orang tuanya bersedia, ya silakan, kita terima dengan senang hati. Ia melanjutkan, untuk khitanannya akan ditangani langsung oleh tim medis yang berpengalaman dan profesional, di mana ada layanan konsultasi dan pemantauan pasca khitan nanti. Ia menambahkan, kuota peserta khitan yang disiapkan untuk 5 wilayah se-Flores NTT antara lain ND 500 anak,
Pulau Ende 200 anak, Bajawa 100 anak, Mbai 100 anak, dan Maumere 100 anak. Siswa-siswi Raudatul Atfal RA dari 13 RA se-Kabupaten Ende mengikuti kegiatan manasik haji di Min 4 Lokoboko Ende. Laporan Lady Badin. Kegiatan manasik haji bagi siswa-siswi RA se-Kabupaten Ende ini digelar oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kabupaten Ende dengan mengusung tema melalui peragaan manasik haji kita tanamkan nilai-nilai Islami sejak dini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ketua IGRA Kabupaten Ende, Haja Aisado mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah edukasi kepada anak untuk semakin mencintai agama dan menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini. Pada tahun ini kebetulan juga di kurikulum Merdeka ada programnya yaitu P5 dan P2 meliputi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Standar kompetensinya adalah anak dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah bagi yang mampu. Adapun peserta pada hari ini luar biasa, semua hadir dari semua 13 RA sama-sama hari ini melaksanakan manasik haji. Haja Aisado juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua orang tua murid, guru-guru RA dan juga kepada Min 4 ND yang telah memberikan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Kabupaten ND, Dr. Anda Haja M. Hadi Syafani M. Mapawa mengungkapkan bahwa kegiatan ini mengandung nilai positif untuk menambah kecintaan dan kerinduan sejak usia dini menjalankan rukun haji di Tanah Suci sekaligus merealisasikan nilai-nilai Islami. Yang pertama, ini sudah merupakan program di IGRA dan KKRA. Dan kegiatan ini setiap tahun dan kita semua tahu bahwa yang pergi haji itu adalah orang yang mampu. Nah, mampu itu versinya Allah beda. Jadi saya berharap pembiasaan kita terhadap diri kita sendiri yang sudah dewasa dan untuk anak-anak. Kegiatan manasik haji ini berjalan lancar dan sukses dan juga dihadiri beberapa tokoh agama dan masyarakat setempat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kunjungan wisatawan hingga Mei 2023 ke Labuan Bajo meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, yakni sebanyak 51 ribuan wisatawan. Laporan Lilikara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Labuan Bajo pada Januari hingga Mei 2023 naik kurang lebih 0,07% dibandingkan bulan pertama pada 2023 atau sebanyak 8 ribuan wisatawan dan totalnya adalah sebanyak 59.937 wisatawan yang datang. Hal ini disampaikan oleh Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manggarai Barat, Pius Baut di ruang kerjanya pada Kamis 8 Juni 2023. Tingkat kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat sampai kondisi akhir Mei 2023 itu sejumlah total 59.937 orang. Ini terdiri dari wisatawan mancanegara 6.435, wisatawan Nusantara 7.037, dan ada wisatawan lokal 313. Ini kalau kita melihat tren wisatawan, dia mengalami kenaikan ya dari Januari hingga Mei ini. Tahun 2022 untuk kondisi yang sama ya, 5 bulan terakhir itu hanya 51 ribuan, jadi ada kenaikan sekitar 8 ribuan wisatawan. Pius Baut menambahkan tempat-tempat wisata yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yakni Taman Nasional Komodo, Gua Batu Cermin dan spot lainnya yakni Gua Rangko dan air terjun Cucawulang.
Ya, jadi yang pertama sekali bahwa dengan dibangunnya beberapa spot wisata oleh pemerintah pusat tentu akan menambah nilai daya tarik dari beberapa spot ini. Kemudian Labuan Bajo juga menjadi salah satu tempat untuk wisata mais ya. Berbagai pertemuan-pertemuan tingkat nasional ataupun internasional seperti ASEAN Summit itu akan mendongkrak nilai jual Labuan Bajo sehingga wisatawan akan semakin banyak ke Labuan Bajo. Di samping itu juga tentu promosi ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata ya, promosi terus-menerus tentang Labuan Bajo sehingga harapannya wisatawan akan meningkat di 2023 ini. Kita berharap minimal kondisi sama atau lebih dari kondisi normal tahun 2019 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu 256.000 wisatawan. Di tahun ini kita berharap minimal sejumlah itu atau bahkan lebih di atas itu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dengan menggelar wisata mais dan juga gencar melakukan promosi. Dari SP Labuan Bajo, Leni Kara melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada hanya bisa dikerjakan dengan kerja keras untuk dapat menarik wisatawan agar dapat berkunjung. Ketersediaan sarana pendukung pariwisata wajib disiapkan dengan baik agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi. Laporan Feriso. Kabupaten Ngada sangat kaya akan keindahan alam dan tradisi leluhur yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung dan menghabiskan masa liburan mereka. Selain terkenal dengan keindahan alam dan budaya, Kabupaten Ngada juga menawarkan iklim yang sejuk dan hangat serta cocok dijadikan sebagai tempat bepergian bersama sahabat maupun keluarga, baik berjalan kaki menuju tempat wisata maupun berkendaraan mengelilingi hamparan perkebunan dan savana yang memukau. Walau ancaman krisis ekonomi membayangi tahun 2023, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Ngada optimis bahwa pengembangan pariwisata akan berjalan dengan baik. Pembenahan dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata harus terus diperbaiki agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapa saja yang datang berkunjung, terutama destinasi wisata yang selama ini menjadi primadona wisatawan domestik maupun mancanegara. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi saat mengikuti acara adat di Kabupaten Ngada baru-baru ini menjelaskan bahwa ketersediaan sarana pendukung pariwisata wajib disiapkan dengan baik agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi secara sempurna sehingga siapapun yang datang ke Kabupaten Ngada untuk berlibur merasa betah dan puas ketika menikmati pesona alam dan budayanya. Karena pariwisata itu memberikan mata rantai masuk yang sangat luar biasa. Pariwisata itu apa? Pari itu berkali-kali, wisata itu orang yang jalan berkali-kali. Mengapa? Orang datang, dia pakai apa? Dia makan apa? Tidur di mana? Dia beli apa? Kemudian dia pulang tuh oleh-olehnya apa? Itulah pariwisata. Kemudian mata rantai pasok tuh kita mau makan apa? Jangan sampai telurnya ambil dari Surabaya. Masa kita orang ada tidak bisa bikin telur? Kemudian beras. Masa kita tidak ada beras? Jagung, masa kita mesti ambil dari luar? Ayam mesti ambil dari Brasil? Tidak bisa. Mata rantai pasok itulah yang harus disiapkan oleh orang Ngada. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ngada sangat siap dalam menyambut dan melayani wisatawan yang datang dengan suguhan atraksi budaya yang unik dan menarik serta keindahan alam yang mempesona dan memanjakan mata untuk lebih lama berlibur. RRI ND Feriso melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai Skodat meminta agar para siswa dapat memiliki 3 karakter, yaitu cerdas, berani, dan peduli. Laporan Firanda Garus. Dalam arahannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai Skodat memotivasi para siswa untuk mempersiapkan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin yang tetap giat disiplin belajar, mengasah skill, dan membangun karakter. Dia mengatakan untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu mengangkat martabat daerah dan menjadi pemimpin, maka harus pula dibekali dengan keberanian dan daya tahan. Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pendekatan maupun sosialisasi kepada para siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga kedepannya para siswa yang sudah memiliki jiwa pemimpin mampu mengerjakan atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itulah belajar, itulah kalian akan belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah kesempatan program untuk kalian bisa ekspansi. Dulunya tidak, sekarang kita punya kesempatan itu. Kami dulu tidak punya kesempatan itu, tapi kamu hari ini mendapatkan sebuah kesempatan dari pemerintah
untuk membuat pendidikan itu tidak lagi statis di dalam ruang-ruang kelas yang kaku, tapi dia keluar dari ruang-ruang kelas untuk belajar tentang alam, belajar tentang budaya-budaya. Nanti setelah saya keluar dari sini, kalian yang sudah luar biasa ini akan lebih luar biasa lagi karena kalian akan belajar. Lanjutnya, para siswa diharapkan mampu memanfaatkan kekayaan di Nusa Tenggara Timur yang berlimpah, salah satunya belajar tentang pariwisata maupun potensi alam seperti kelor dan rumput laut. Selain itu, dia juga meminta agar para siswa mampu membangun koneksi sehingga dapat bekerja sama dalam tujuan yang baik. Saya sebagai gubernur untuk bermimpi membangun Nusa Tenggara Timur bangkit menuju sejahtera, maka key suksesnya adalah bagaimana anak-anak muda seperti kalian ini dipersiapkan dengan baik untuk menggantikan saya dan terus-menerus membangun mimpi-mimpi besar kita. Itu tugas utama. Pada kesempatan itu, dia berharap kepada para tenaga pendidik agar mampu mempersiapkan generasi bangsa untuk memiliki skill pemimpin yang baik menuju Nusa Tenggara Timur yang lebih maju ke depannya. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Pengumuman hasil kelulusan SMP Negeri 2 ND ditandai dengan melepas atribut sekolah oleh 2 siswa. Sementara para siswa kelas 9 lainnya wajib mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Laporan Rofinus Hula. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 ND gelar pengumuman kelulusan siswa berlangsung di halaman sekolah pada Kamis 8 Juni 2023. Acara pengumuman kelulusan ditandai dengan pelepasan atribut sekolah kepada 2 siswa, sementara siswa kelas 9 lainnya wajib mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumuman hasil kelulusan siswa SMP Negeri 2 ND tahun pelajaran 2022-2023 mengusung tema semoga keberhasilan selalu menyertai dalam menggapai masa depan yang gemilang. Jumlah siswa yang mengikuti ujian sebanyak 219 dan kriteria kelulusan sesuai panduan pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sementara kriteria kelulusan ditetapkan sekolah masing-masing setelah siswa menyelesaikan semua kegiatan sekolah dengan hasil penilaian baik. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 ND Bidang Kesiswaan Yosep Koda mengatakan bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang tua atau guru. Artinya untuk memperoleh para siswa harus berjuang untuk mencapai sesuatu yang berguna bagi diri sendiri. Yang terbaik tentu kamu harus berjuang dan berjuang untuk mencapai sesuatu yang berguna bagi dirimu. Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Maria Elizabeth Mete mengatakan bahwa jumlah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 ND mengikuti program pembelajaran tahun 2022-2023 sebanyak 219 orang dan kriteria kelulusan siswa melaksanakan 2 kurikulum yakni kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Dijelaskan mengenai kriteria kelulusan, keduanya diatur dalam panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 dan panduan pembelajaran kurikulum merdeka. Mengenai kriteria kelulusan, keduanya diatur di dalam panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 dan panduan pembelajaran asesmen untuk kurikulum merdeka. Sementara PLT Kepala SMP Negeri 2 ND Marcelinus Ricardus Rango dalam sapaan mengingatkan para siswa kelas 9 yang telah berhasil dengan nilai baik bahwa proses pembelajaran yang selama ini dijalankan dapat dijaga dan diikuti secara baik sampai ke jenjang pendidikan seterusnya. Kepada siswa yang nilai rendah, jangan merasa kecewa karena masih ada waktu, masih ada peluang dan terus belajar karena semuanya akan bisa berubah. Sebagai anak maupun orang tua, untuk mau mengetahui sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan proses belajar mereka selama 3 tahun di SMP Negeri 2. Ada hasilnya baik, tadi disampaikan oleh Ibu Kautupulu, ada jumlah nilainya yang sampai 800. Marcel Ricard mengatakan selama 3 tahun belajar di SMP Negeri 2 ND dan hasil kelulusan siswa tahun pelajaran 2022-2023 dari jumlah peserta yang mengikuti ujian semuanya dinyatakan berhasil. Selanjutnya siswa kelas 9 akan menerima ijazah dan belajar dan jangan berhenti sampai di sini, harus melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. RRI Enerofinus Vula melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sare Ora. Selamat pagi.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.